Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIF 4D mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kita akan membahas deadlock dengan algoritma Banker, safety, dan request. Nah, yang pertama kita akan membahas pencegahan deadlock. Deadlock di sini merupakan situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti, dikarenakan sumber daya yang tersedia dan sedang digunakan oleh proses lainnya. Nah, untuk pencegahan deadlock, algoritma Banker ini kita dibantu oleh algoritma safety dan algoritma request. Pada contoh, ada 5 proses, mulai dari P0 hingga P4, yang mana memiliki 3 tipe sumber daya, yaitu A dengan anggota 10, B dengan 5 anggota, dan C dengan 7 anggota. Nah, di sini masing-masing anggota A 2 telah dialokasikan untuk P1, 3 untuk P2, dan 2 untuk P3, yang mana sisa dari anggota A itu yaitu 3. Lalu untuk B, 1 telah dialokasi untuk P0 dan 1 untuk P3. Jadi sisanya anggota available-nya ada 3. Lalu untuk C, 2 untuk P2, 1 untuk P3, dan 2 untuk P4. Jadi yang C available-nya tinggal 2. Nah, di sini kita memiliki nilai maksimum yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk dieksekusi. Nah, untuk dieksekusi alokasinya ini berarti P0-nya ini masih 010. Sedangkan P0-nya ini butuh maksimal 753. Berarti yang kita butuhkan yaitu 753 dikurang 010 yaitu 743. Jadi di sini berarti untuk mencari nilai need ini kita mengurangkan nilai maksimum dikurang dengan alokasi. Nah, untuk P1-nya 122, untuk P2-nya 600, untuk P3 011, dan P4 433 kurang 002 berarti 431. Lanjut kita ke algoritma Banker. Nah, untuk memproses algoritma safety pada algoritma Banker ini, sintaksnya adalah jika need kecil sama dengan available, maka kita akan mengeksekusi prosesnya. Lalu kita akan mencari new available-nya dengan cara available lama ditambah dengan alokasi. Namun jika tidak terpenuhi, maka proses tadi tidak kita eksekusi. Lalu berlanjut ke proses berikutnya. Nah, kita langsung contohkan di sini. Yang pertama kita akan melakukan dulu apakah P0-nya ini need-nya kecil sama dengan available. Nah, 743 ini tidak kecil sama dengan 332, maka tidak dieksekusi. Lanjut ke proses berikutnya yaitu P1. 122 ini lebih kecil dari 332, maka dieksekusi. Lalu di available-nya 332 ini kita tambahkan dengan alokasinya 200, jadi 532. Nah, lanjut P2 600, tidak kecil sama dengan 532, maka tidak dieksekusi. Lanjut ke P2. Nah, di P2 ini, di P3 maksudnya, lanjut di sini berarti 010 kecil sama dengan 532, maka dieksekusi. Lalu untuk new available-nya 532 kita tambahkan dengan alokasi 211 yaitu 743. Nah, lanjut ke P4. 431 ini kecil dari 743, maka dieksekusi. Lalu 743 ditambahkan dengan alokasi 002, maka menghasilkan 745. Nah, lanjut kita ke P0 karena sebelumnya tidak berhasil kita eksekusi, yaitu 743 ini sudah lebih kecil dari 745, maka kita eksekusi. Dan 745-nya ini kita tambahkan dengan 010 alokasinya yaitu 755. Nah, terakhir kita memproses P2-nya yaitu 122 sudah lebih kecil dari 755, maka kita eksekusi. Nah, untuk new available-nya berarti 755 kita tambahkan dengan 302. Nah, ditambahkan menghasilkan 1057. Nah, maaf di sini terjadi kesalahan. Nah, di sini P2-nya 600 ya. 600-nya sudah lebih kecil dari 755. Nah,
Berarti urutan eksekusi prosesnya itu 4 P1, lalu P3, P4, P0, dan P2. Nah, sistem ini dalam keadaan yang selamat dan memenuhi kriteria safety. Lanjut, kita akan membahas resource request algoritma, yang mana jika ada request, kita akan melakukan request dengan resource ini. Nah, request tersebut akan diproses dengan beberapa syarat. Yang pertama itu requestnya kecil sama dengan need, lalu yang kedua requestnya kecil sama dengan available. Nah, jika dua syarat ini tadi sudah terpenuhi, maka nantinya kita akan mencari new available-nya, yang mana available lama dikurang request. Untuk alokasi barunya, alokasi lama ditambah dengan request, dan need barunya, need lama dikurang dengan request. Dan setelah itu, kita akan memeriksa safety dengan algoritma safety-nya. Dan sudah bisa kita proses. Nah, yang pertama nih, misalkan ada permintaan dari P1 untuk penambahan sumber daya yaitu 102, yang awalnya P1 ini yaitu 200. Nah, minta penambahan 102, maka kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama, request-nya kecil sama dengan need. Nah, kita lihat request-nya sudah kecil sama dengan need-nya ya. Nih, need-nya 122, sedangkan request-nya 102, maka terpenuhi. Lalu request-nya kecil sama dengan available. Available-nya di sini 332. Nah, yang kita tambahkan 102 berarti terpenuhi. Yang ketiga, available, kita akan mencari new available-nya yaitu available lama 332 kita kurangkan dengan request 102. 332 kurang 102 menghasilkan 230. Nah, lanjut untuk alokasi lama ditambah request 200 ditambah 102 menghasilkan 302. Lalu need dikurang dengan request berarti 122 kita kurangkan dengan 102. Nah, menghasilkan 020. Nah, langsung kita proses. Nah, ini P0-nya need kecil dari available. Kita cek. Need-nya kecil sama dengan available. Tidak untuk P0 ya, maka tidak dieksekusi. Lanjut ke P1. 020 kecil dari 230. Langsung kita eksekusi, lalu available ditambah alokasi 230 ditambah dengan 302, maka menghasilkan 532. Lanjut ke P2, 600 tidak lebih kecil dari 532, maka tidak kita eksekusi. Lanjut ke P3, 011 kecil dari 532, langsung kita eksekusi, maka 532 ditambah dengan 211 menghasilkan 743. Nah, lanjut P4-nya 431 ini lebih kecil dari 743. Nah, maka kita eksekusi 743 ditambah 002 berarti menghasilkan 745. Nah, terakhir, bukan yang terakhir maksudnya kembali ke P0, 743-nya tadi sudah lebih kecil dari 745, maka kita eksekusi P0 ini berarti 745 ditambah dengan 010 yaitu 755. Lalu lanjut ke P2, 600-nya ini sudah lebih kecil dari 755, maka kita eksekusi P2. Jadi 755 ditambah 302 menghasilkan 1057. Nah, sistem ini dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, bagaimana jika P4 memiliki permintaan penambahan sumber daya sebesar 330? Maka kita cek lagi, apakah request-nya ini? Nah, request-nya ini sudah lebih kecil dari need-nya. Nih, need-nya itu 431, sedangkan request-nya 330. Berarti lanjut, request-nya ini juga lebih kecil dari available, jadi lanjut. Nah, available-nya coba kita kurangkan, available 332 dikurang dengan request 330, maka menghasilkan 002. Nah, untuk alokasinya berarti
002 ditambah dengan 330 menghasilkan 332. Nah, untuk nitnya nit dikurang request, maka nit ini 431 dikurang dengan 330 maka menghasilkan 101. Kita lanjut prosesnya. Nah, di sini harus lebih kecil sama dengan available. Nah, nitnya ini yang pertama P0-nya 743. Apakah lebih kecil dari 002? Nah, tidak kita eksekusi, lanjut ke proses berikutnya. 122 kecil tidak dari 002? Tidak juga, maka tidak kita eksekusi, lanjut ke P2. 600 juga tidak kecil dari 002, maka lanjut ke P3. 011 juga tidak lebih kecil dari 002, maka kita lanjut ke P4. Nah, 101 pun juga tidak kecil sama dengan 002, maka tidak kita eksekusi P4-nya ini. Nah, jadi sistem ini dalam keadaan tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, berarti di sini artinya unsafety. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu. Ini tadi belum saya ubah. P1, P2, P3, dan P4. Nah, oke, baik. Ini sudah selesai. Maka sampai sini dulu pembahasan dari saya. Semoga pembahasan kali ini mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.